Setiap manusia pasti pernah mengalami rasa takut. Ketakutan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk. Takut akan kegagalan, takut menghadapi perubahan, takut kehilangan, atau bahkan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Rasa takut seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk berkembang dan meraih potensi terbaik dalam hidup. Di sisi lain, rasa percaya diri adalah kunci utama untuk menjalani hidup dengan lebih tenang, mantap, dan penuh keberanian. Dalam filsafat stoikisme, terdapat banyak prinsip yang dapat membantu kita mengatasi ketakutan dan membangun kepercayaan diri yang kuat. Stoikisme yang berasal dari ajaran para filsuf seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius mengajarkan kita bagaimana menghadapi hidup dengan keteguhan dan kebijaksanaan. Dengan memahami serta menerapkan prinsip-prinsip stoikisme, kita dapat belajar untuk menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Video ini akan membahas 10 cara dalam stoikisme untuk menghilangkan rasa takut dan membangun rasa percaya diri yang kuat. 1. Menerima ketidakpastian dengan pikiran terbuka. Ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan. Kita tidak dapat mengendalikan setiap aspek dunia ini, tetapi kita dapat mengendalikan cara kita meresponsnya. Stoikisme mengajarkan bahwa menerima ketidakpastian dengan lapang dada adalah langkah pertama dalam menghilangkan rasa takut. Dengan memahami bahwa perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi, kita dapat belajar untuk lebih fleksibel dan beradaptasi terhadap berbagai situasi tanpa dihantui oleh ketakutan yang berlebihan. Menerima ketidakpastian tidak berarti kita harus menyerah pada keadaan atau membiarkan diri kita terbawa arus. Sebaliknya, ini adalah bentuk keberanian mental yang memungkinkan kita untuk tetap teguh meskipun berada dalam situasi yang tidak dapat diprediksi. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terbesar, menekankan bahwa hidup ini penuh dengan perubahan dan menolak perubahan hanya akan membawa penderitaan. Oleh karena itu kita perlu melatih diri untuk melihat perubahan sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan sebagai peluang untuk bertumbuh. Salah satu cara praktis untuk menerima ketidakpastian adalah dengan membiasakan diri untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal yang tidak terduga. Alih-alih panik atau merasa takut, kita dapat melatih diri untuk tetap tenang dan mengevaluasi situasi dengan kepala dingin. Ini dapat dilakukan dengan latihan meditasi stoik, di mana kita merenungkan kemungkinan berbagai kejadian yang bisa terjadi dan bagaimana kita akan meresponsnya dengan bijak. Selain itu, kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Banyak ketakutan kita berasal dari kecemasan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan, padahal dalam kenyataannya, banyak hal yang pernah kita takuti sebelumnya ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan. Dengan mengingat pengalaman masa lalu, di mana kita berhasil melewati situasi sulit, kita dapat membangun rasa percaya diri dan mengurangi ketakutan kita terhadap ketidakpastian. Penerimaan terhadap ketidakpastian juga berkaitan dengan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Banyak orang merasa takut menghadapi hal-hal baru karena mereka terbiasa dengan rutinitas yang memberikan rasa aman. Namun, jika kita terus-menerus menghindari ketidakpastian, kita justru akan semakin rentan terhadap rasa takut. Sebaliknya, dengan melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan dengan sikap terbuka, kita akan semakin terbiasa menghadapi ketidakpastian dan menjadi lebih percaya diri. Dalam praktik sehari-hari, kita bisa mulai melatih penerimaan terhadap ketidakpastian dengan cara sederhana. Misalnya, ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan, cobalah untuk melihatnya sebagai kesempatan belajar daripada sebagai ancaman. Jika kita menghadapi kegagalan, gunakan kesempatan itu untuk menganalisis apa yang bisa diperbaiki, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Dengan membiasakan diri untuk berpikir seperti ini, kita akan semakin kuat dalam menghadapi ketidakpastian tanpa harus dihantui oleh rasa takut. Pada akhirnya, ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Namun dengan mengadopsi perspektif stoik dan melatih diri untuk menerimanya dengan pikiran terbuka, kita dapat mengurangi rasa takut dan membangun rasa percaya diri yang lebih kuat. Ketika kita menerima bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini,
Kita juga menyadari bahwa kita memiliki kendali atas cara kita menanggapinya. Dan inilah yang menjadikan kita pribadi yang lebih tangguh dan berdaya. 2. Memisahkan hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Salah satu ajaran utama dalam stoikisme adalah dikotomi kendali, yakni membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Ketika kita menyadari bahwa banyak hal di luar kendali kita, seperti opini orang lain atau hasil dari usaha kita akan lebih tenang dan tidak mudah merasa takut. Sebaliknya, kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti usaha, sikap, dan reaksi kita terhadap situasi tertentu. Banyak dari kecemasan kita berasal dari keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak berada dalam kuasa kita. Misalnya, kita mungkin merasa cemas tentang bagaimana orang lain menilai kita, apakah kita akan sukses dalam karier, atau apakah masa depan kita akan berjalan sesuai rencana. Namun, menurut filsafat stoikisme, ketenangan dan kepercayaan diri sejati muncul ketika kita memahami batasan kendali kita. Kita tidak dapat memastikan bagaimana orang lain akan berpikir atau bagaimana dunia akan bereaksi terhadap tindakan kita, tetapi kita bisa mengontrol cara kita bertindak dan berpikir. Epictetus, seorang filsuf stoik terkenal, pernah berkata bahwa kita harus memusatkan perhatian kita pada apa yang ada dalam kendali kita. Ini berarti bahwa kita harus mengembangkan kebiasaan untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah ini dalam kendali saya? Sebelum bereaksi terhadap suatu peristiwa. Jika jawabannya adalah tidak, maka kita harus melepaskan kecemasan tentang hal tersebut dan menerima kenyataan sebagaimana adanya. Mempraktikkan dikotomi kendali dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan mengembangkan sikap menerima dan berfokus pada upaya kita sendiri. Jika kita sedang menghadapi ujian atau wawancara kerja, alih-alih mencemaskan hasil akhirnya, lebih baik kita fokus pada persiapan yang bisa kita lakukan. Jika kita telah berusaha semaksimal mungkin, hasil akhirnya bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti. Selain itu, kita juga harus belajar untuk menghadapi kegagalan dengan cara yang sehat. Filsuf stoikisme mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus diterima sebagai bagian dari proses belajar. Jika kita mengalami kegagalan, itu berarti kita mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri. Dengan cara ini, rasa takut terhadap kegagalan akan berkurang dan rasa percaya diri akan meningkat karena kita tahu bahwa kita memiliki kendali atas usaha dan pembelajaran kita sendiri. Memisahkan hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan juga membantu kita untuk tidak terjebak dalam rasa takut yang tidak perlu. Banyak orang menghabiskan energi emosional mereka untuk mencemaskan hal-hal yang tidak bisa mereka ubah, seperti perubahan ekonomi global, cuaca buruk, atau opini orang lain di media sosial. Jika kita terus-menerus memikirkan hal-hal tersebut, kita hanya akan menguras energi kita dan meningkatkan kecemasan kita sendiri. Sebaliknya, jika kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti bagaimana kita merespons perubahan atau bagaimana kita menjalani hari kita, maka kita akan merasa lebih percaya diri dan lebih mampu menghadapi tantangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai menerapkan prinsip ini dengan membuat daftar tentang apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan dalam suatu situasi. Jika kita menghadapi masalah di tempat kerja, misalnya, kita bisa menuliskan hal-hal yang berada dalam kendali kita, seperti meningkatkan keterampilan, bekerja lebih efektif, atau berkomunikasi lebih baik, dan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti kebijakan perusahaan atau pendapat atasan. Dengan cara ini, kita bisa lebih fokus pada tindakan nyata yang bisa kita lakukan, daripada merasa takut terhadap hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Akhirnya, dengan memahami dan menerapkan prinsip dikotomi kendali dalam hidup kita, kita dapat mengurangi ketakutan yang tidak perlu dan membangun kepercayaan diri yang lebih kuat. Kita akan menyadari bahwa ketenangan dan keberanian bukanlah hasil dari mencoba mengendalikan segala sesuatu, tetapi dari menerima kenyataan dan mengambil kendali atas hal-hal yang benar-benar bisa kita pengaruhi.
3. Melatih diri menghadapi ketakutan dengan premeditatio malorum. Premeditatio malorum adalah salah satu latihan mental dalam stoikisme yang berfungsi untuk mengatasi ketakutan dan membangun ketahanan diri. Secara harfiah, premeditatio malorum berarti merenungkan kemungkinan terburuk. Praktik ini mengajarkan kita untuk membayangkan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam hidup dan mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapinya. Dengan cara ini, kita tidak akan terkejut atau panik saat menghadapi kesulitan yang sebenarnya. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis bahwa seseorang harus selalu siap menghadapi berbagai bentuk penderitaan. Ini bukan berarti kita harus menjadi pesimis, tetapi lebih kepada membiasakan diri untuk menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dengan membayangkan skenario terburuk dan bagaimana kita bisa menghadapinya, kita dapat mengurangi ketakutan yang berlebihan. Misalnya, jika seseorang takut kehilangan pekerjaannya, ia bisa melakukan latihan premeditatio malorum dengan membayangkan apa yang akan terjadi jika benar-benar kehilangan pekerjaan tersebut. Apakah ia akan kehilangan semua asetnya dalam semalam? Apakah hidupnya akan benar-benar berakhir? Atau apakah ia masih memiliki keterampilan, dukungan dari keluarga, dan kesempatan untuk mencari pekerjaan lain? Dengan melihat kenyataan bahwa kehilangan pekerjaan bukanlah akhir dari segalanya, rasa takut akan berkurang dan ia bisa lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Salah satu manfaat utama dari premeditatio malorum adalah membantu kita untuk menjadi lebih siap secara emosional dan mental. Banyak ketakutan yang kita rasakan sebenarnya bersumber dari ketidaktahuan atau ketidakpastian. Ketika kita secara aktif membayangkan berbagai kemungkinan buruk dan mencari cara untuk mengatasinya, kita tidak lagi takut karena kita sudah memiliki rencana cadangan. Selain itu, latihan ini juga membantu kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini. Dengan membayangkan kehilangan sesuatu yang kita anggap berharga, kita akan lebih bersyukur dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Seneca pernah berkata bahwa kita seharusnya tidak hanya menikmati kenyamanan, tetapi juga harus siap jika kenyamanan tersebut hilang sewaktu-waktu. Cara mempraktikkan premeditatio malorum cukup sederhana. Setiap pagi atau sebelum tidur, luangkan waktu beberapa menit untuk membayangkan skenario terburuk dari suatu aspek kehidupan kita. Jika kita takut gagal dalam presentasi, bayangkan kegagalan tersebut terjadi. Bagaimana audiens bereaksi, bagaimana perasaan kita, dan bagaimana kita bisa memperbaikinya di masa depan. Setelah membayangkannya, pikirkan juga strategi untuk menghadapinya. Jika ternyata kegagalan itu benar-benar terjadi, kita sudah memiliki mentalitas yang lebih siap dan tidak mudah terpuruk. Latihan ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara kecil. Misalnya, saat akan bepergian, bayangkan jika ada kemungkinan tas kita tertinggal atau kendaraan yang kita tumpangi mengalami keterlambatan. Dengan demikian, kita bisa membawa perlengkapan cadangan atau menyusun rencana alternatif, sehingga tidak mudah panik jika masalah benar-benar terjadi. Dalam praktik jangka panjang, premeditatio malorum membantu kita untuk mengembangkan sikap tidak takut terhadap tantangan. Kita belajar bahwa hidup selalu memiliki kemungkinan buruk, tetapi kita juga memiliki kapasitas untuk menghadapinya. Dengan membiasakan diri menghadapi ketakutan dalam pikiran, kita akan lebih berani dan percaya diri dalam menghadapi kehidupan nyata. Selain itu, latihan ini juga mengajarkan kita bahwa sebagian besar ketakutan kita hanyalah hasil dari pikiran kita sendiri. Banyak orang takut akan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Dengan menghadapinya dalam pikiran terlebih dahulu, kita menyadari bahwa ketakutan tersebut seringkali berlebihan dan tidak memiliki dasar yang kuat. Premeditatio malorum juga dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan. Ketika kita harus membuat keputusan besar, kita bisa menggunakan latihan ini untuk menilai berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dengan cara ini, kita tidak hanya membuat keputusan berdasarkan optimisme semata, tetapi juga dengan kesiapan menghadapi berbagai konsekuensi. Akhirnya, latihan ini juga membantu kita untuk lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Hidup tidak selalu bisa diprediksi, dan perubahan seringkali membawa ketidaknyamanan. Namun,
Dengan membayangkan kemungkinan buruk sebelum terjadi, kita tidak akan terlalu kaget atau merasa kewalahan. Sebaliknya, kita akan melihat perubahan sebagai sesuatu yang wajar dan bisa diatasi. Dengan memahami dan menerapkan premeditatio malorum, kita dapat mengurangi rasa takut yang berlebihan dan membangun kepercayaan diri yang lebih kuat. Kita menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup, kita selalu memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Keempat, mengembangkan sikap tidak takut akan kegagalan. Ketakutan akan kegagalan adalah salah satu hambatan terbesar dalam membangun rasa percaya diri. Banyak orang tidak berani mengambil tindakan atau mencoba sesuatu yang baru karena takut gagal. Dalam stoikisme, kegagalan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus diterima dan dipelajari. Para filsuf stoik percaya bahwa kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan merupakan alat terbaik untuk belajar dan berkembang. Seneca pernah mengatakan, kegagalan tidak menghalangi kita, tetapi reaksi kita terhadap kegagalanlah yang menentukan hasilnya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Jika kita melihatnya sebagai pelajaran, setiap kegagalan justru mendekatkan kita pada keberhasilan. Salah satu cara untuk mengembangkan sikap tidak takut akan kegagalan adalah dengan melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan diri. Daripada meratapi kegagalan, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari kesalahan ini? Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik di masa depan? Dengan mengubah cara pandang terhadap kegagalan, kita akan melihatnya sebagai sesuatu yang bermanfaat daripada sesuatu yang menakutkan. Marcus Aurelius dalam Meditations mengajarkan bahwa kita tidak boleh terlalu terikat pada hasil. Tugas kita adalah berusaha dengan sebaik mungkin, tetapi hasil akhirnya berada di luar kendali kita. Jika kita telah melakukan yang terbaik, maka tidak ada alasan untuk takut gagal. Sikap ini membantu kita untuk lebih fokus pada proses daripada sekadar mengkhawatirkan hasil. Selain itu, dalam stoikisme, latihan menghadapi kegagalan secara sadar juga bisa menjadi metode yang efektif. Misalnya, jika kita takut berbicara di depan umum karena khawatir akan salah bicara, kita bisa secara bertahap melatih diri dalam situasi yang lebih kecil dan aman, seperti berbicara di depan teman atau merekam diri sendiri sebelum berbicara di depan banyak orang. Dengan membiasakan diri mengalami kegagalan dalam skala kecil, kita akan menjadi lebih tahan terhadap kegagalan yang lebih besar di masa depan. Kita juga perlu menyadari bahwa kesuksesan seringkali datang dari serangkaian kegagalan. Banyak tokoh besar dalam sejarah mengalami kegagalan sebelum akhirnya mencapai kesuksesan. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu yang berfungsi dengan baik. J.K. Rowling ditolak oleh banyak penerbit sebelum Harry Potter menjadi fenomena global. Dengan memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan, kita bisa lebih berani dalam mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Seneca juga mengajarkan konsep amor fati, yaitu mencintai takdir, termasuk kegagalan yang terjadi dalam hidup kita. Dengan menerima kegagalan sebagai bagian dari kehidupan, kita tidak lagi takut terhadapnya. Sebaliknya, kita melihatnya sebagai pengalaman yang memperkaya diri dan membantu kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Salah satu cara praktis untuk mengatasi ketakutan akan kegagalan adalah dengan menulis jurnal. Setiap kali mengalami kegagalan, tuliskan pengalaman tersebut, refleksikan pelajaran yang didapat, dan buat rencana perbaikan untuk masa depan. Dengan melakukan ini, kita melatih diri untuk melihat kegagalan secara objektif dan tidak membiarkannya menghancurkan rasa percaya diri kita. Latihan lain yang dapat diterapkan adalah exposure therapy, di mana kita secara bertahap mengekspos diri terhadap situasi yang menakutkan. Jika takut menghadapi wawancara kerja, cobalah melakukan wawancara simulasi terlebih dahulu. Jika takut memulai bisnis, mulailah dengan langkah kecil. Dengan cara ini kita membangun ketahanan mental dan mengurangi ketakutan terhadap kegagalan. Selain itu, penting untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki pola pikir positif terhadap kegagalan. Berada di lingkungan yang mendukung dan memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari pertumbuhan
akan membantu kita untuk lebih mudah menerima dan belajar darinya. Kesimpulannya, ketakutan akan kegagalan hanya akan menghambat perkembangan diri kita. Dengan menerapkan prinsip stoikisme seperti fokus pada proses, belajar dari kesalahan, dan mengubah cara pandang terhadap kegagalan, kita bisa membangun mental yang lebih kuat dan percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. 5. Menghadapi ketakutan dengan tindakan nyata. Rasa takut seringkali muncul dari ketidaktahuan dan kurangnya pengalaman langsung. Ketika kita hanya membayangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi, kita semakin terjebak dalam kecemasan yang tidak beralasan. Salah satu cara paling efektif dalam stoikisme untuk mengatasi rasa takut adalah dengan mengambil tindakan nyata. Tindakan adalah obat terbaik bagi ketakutan karena hanya melalui pengalaman langsung kita bisa membuktikan bahwa ketakutan itu seringkali tidak berdasar. Seneca pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Ini berarti bahwa sebagian besar ketakutan kita hanyalah hasil dari pikiran kita sendiri. Alih-alih membiarkan ketakutan menguasai diri, kita harus segera mengambil langkah nyata untuk menghadapinya. Misalnya, jika kita takut berbicara di depan umum, kita bisa mulai dengan berbicara di depan teman, atau merekam diri sendiri untuk berlatih. Semakin sering kita melakukan sesuatu yang menakutkan, semakin kecil rasa takut yang kita rasakan. Selain itu, tindakan nyata membantu kita memahami bahwa kegagalan atau kesalahan adalah bagian alami dari proses pembelajaran. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus melihat hidup seperti seorang atlet yang terus berlatih. Jika seorang pelari takut akan kelelahan dan nyeri otot, dia tidak akan pernah bisa meningkatkan kemampuannya. Begitu juga dalam kehidupan, jika kita takut mencoba sesuatu yang baru, kita akan tetap stagnan dan tidak berkembang. Salah satu metode yang diajarkan dalam stoikisme untuk mengatasi ketakutan melalui tindakan adalah dengan melakukan apa yang disebut voluntary discomfort atau ketidaknyamanan sukarela. Seneca seringkali mengajarkan untuk sesekali hidup dengan cara yang lebih sederhana, seperti makan makanan yang sederhana atau tidur di lantai, untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita bisa bertahan dalam kondisi sulit. Dengan cara yang sama, kita bisa melatih diri menghadapi ketakutan dengan sengaja menempatkan diri dalam situasi yang tidak nyaman tetapi aman. Misalnya, jika takut gagal dalam suatu proyek, kita bisa mulai dengan proyek kecil terlebih dahulu untuk mengurangi kecemasan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak situasi di mana kita bisa menerapkan prinsip ini. Jika kita takut menghadapi wawancara kerja, kita bisa mulai dengan latihan wawancara dengan teman atau berbicara di depan cermin. Jika takut menghadapi konflik, kita bisa mulai dengan berbicara jujur dalam situasi yang lebih ringan. Setiap tindakan kecil yang kita ambil akan mengurangi rasa takut dan meningkatkan rasa percaya diri kita. Marcus Aurelius dalam Meditations menekankan bahwa setiap kali kita dihadapkan pada tantangan, kita harus menganggapnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri. Dia menulis, hindari berpikir bahwa sesuatu itu sulit, tetapi pikirkan bahwa dengan menghadapi kesulitan ini, kamu akan menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, setiap kali kita menghadapi ketakutan dengan tindakan, kita sedang membangun ketahanan mental dan mengasah keberanian kita. Latihan lain yang bisa kita lakukan adalah dengan menuliskan rasa takut kita dan merinci langkah-langkah yang bisa diambil untuk menghadapinya. Dengan cara ini kita bisa melihat bahwa sebagian besar ketakutan kita bisa dipecahkan jika kita mengambil pendekatan yang sistematis. Jika takut berbicara di depan umum, kita bisa membuat daftar langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan. Mulai dari berbicara di depan teman, kemudian berbicara dalam kelompok kecil, dan akhirnya berbicara di depan audiens yang lebih besar. Dalam stoikisme, keberanian bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan sesuatu yang harus dilatih. Kita bisa mulai dengan tindakan kecil yang terus-menerus dilakukan hingga menjadi kebiasaan. Seorang stoik sejati tidak membiarkan ketakutan menguasai dirinya, melainkan menghadapi setiap ketakutan dengan kepala tegak dan tindakan nyata. Kesimpulannya, tindakan adalah cara terbaik untuk mengatasi ketakutan. Dengan menghadapi ketakutan secara langsung, kita membuktikan kepada diri sendiri bahwa
ketakutan itu tidak sebesar yang kita bayangkan. Dengan latihan terus-menerus, kita akan semakin percaya diri dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih berani. 6. Memahami bahwa opini orang lain tidak menentukan nilai diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasa takut karena terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita takut dihakimi, takut diremehkan, dan takut tidak diterima oleh lingkungan sosial kita. Namun dalam stoikisme, kita diajarkan bahwa opini orang lain tidak menentukan nilai diri kita. Yang benar-benar penting adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan sejauh mana kita hidup sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang kita pegang. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin berkembang, bersiaplah untuk dianggap bodoh dan konyol." Artinya, kita harus berani menanggung konsekuensi dari pilihan kita sendiri, bahkan jika itu berarti menghadapi ketidaksetujuan atau kritik dari orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari pengakuan atau validasi orang lain. Marcus Aurelius dalam Meditations menekankan pentingnya mengendalikan pikiran dan tidak membiarkan diri kita terpengaruh oleh opini eksternal. Dia menulis, "Pikirkan berapa banyak waktu yang telah hilang karena kamu khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain. Saatnya berhenti dan fokus pada apa yang benar-benar penting bagi hidupmu." Ini menunjukkan bahwa menghabiskan energi untuk memikirkan pendapat orang lain hanyalah membuang-buang waktu dan merugikan diri sendiri. Dalam kehidupan modern, ketakutan terhadap opini orang lain seringkali diperparah oleh media sosial. Kita merasa tertekan untuk menampilkan citra yang sempurna, mendapatkan likes, dan memenuhi ekspektasi orang lain. Namun seorang stoik sejati akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak berasal dari validasi sosial. Mereka fokus pada perkembangan pribadi dan menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri. Salah satu cara untuk membangun rasa percaya diri dan menghilangkan rasa takut terhadap opini orang lain adalah dengan bertanya pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar penting bagi hidupku dalam jangka panjang? Seringkali kita menyadari bahwa apa yang dikatakan orang lain tidak benar-benar berdampak besar pada kehidupan kita. Misalnya, jika seseorang mengkritik cara kita berbicara atau berpakaian, apakah itu akan memengaruhi kualitas hidup kita dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Jawabannya hampir selalu tidak. Latihan lain yang bisa kita lakukan adalah dengan membiasakan diri untuk tidak selalu mencari persetujuan orang lain sebelum mengambil keputusan. Jika kita selalu meminta pendapat orang lain tentang setiap aspek kehidupan kita, kita menjadi tergantung pada opini mereka dan kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Sebaliknya, kita harus belajar untuk mempercayai penilaian kita sendiri dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip yang kita yakini benar. Kita juga harus memahami bahwa setiap orang memiliki perspektif yang berbeda dan kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Seneca mengingatkan bahwa jika kita terus mencoba menyenangkan semua orang, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Kita harus berani menjalani hidup sesuai dengan keyakinan kita, bahkan jika itu berarti menentang pendapat mayoritas. Selain itu, kita perlu menyadari bahwa banyak opini orang lain sebenarnya lebih mencerminkan diri mereka sendiri daripada mencerminkan kebenaran tentang kita. Seseorang yang mengkritik atau meremehkan kita mungkin melakukannya karena mereka sendiri merasa tidak aman atau iri. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih mudah melepaskan diri dari pengaruh opini eksternal dan tetap fokus pada pengembangan diri. Dalam stoikisme, prinsip ataraxia atau ketenangan batin sangat penting. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan tidak membiarkan diri kita terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Jika kita bisa mencapai kondisi di mana kita tidak lagi terpengaruh oleh kritik maupun pujian, kita akan memiliki ketenangan yang luar biasa. Mengatasi ketakutan terhadap opini orang lain bukan berarti kita harus menjadi individu yang keras kepala dan menolak semua umpan balik. Sebaliknya, kita tetap harus terbuka terhadap kritik yang membangun, tetapi tidak membiarkan opini negatif yang tidak berdasar mengendalikan hidup kita. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah kritik ini berdasar? Apakah ini membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik?
Jika ya, maka kita bisa mengambil pelajaran darinya. Jika tidak, maka kita bisa mengabaikannya tanpa rasa takut atau cemas. Seorang stoik sejati memahami bahwa nilai diri tidak berasal dari pujian atau kritik orang lain, tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup dengan kebajikan. Jika kita sudah hidup dengan integritas, kejujuran, dan keberanian, maka tidak ada alasan untuk merasa takut terhadap pendapat orang lain. Kesimpulannya, dengan memahami bahwa opini orang lain tidak menentukan nilai diri kita, kita bisa menghilangkan rasa takut yang tidak perlu dan membangun kepercayaan diri yang sejati. 7. Membangun disiplin diri untuk memperkuat kepercayaan diri. Disiplin diri adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan diri yang kuat. Seorang stoik percaya bahwa tanpa kedisiplinan, seseorang tidak akan mampu mengendalikan dirinya sendiri dan pada akhirnya akan terombang-ambing oleh emosi dan ketakutan yang tidak perlu. Seneca berkata, tidak ada angin yang baik bagi kapal yang tidak tahu kemana ia berlayar. Dengan kata lain, seseorang harus memiliki arah dan tujuan yang jelas. Dan itu hanya bisa dicapai melalui disiplin diri yang kuat. Salah satu cara terbaik untuk melatih disiplin diri adalah dengan membangun kebiasaan positif. Marcus Aurelius dalam Meditations sering menulis tentang pentingnya bangun pagi dan segera melakukan tugas-tugasnya tanpa mengeluh. Dia menekankan bahwa manusia diciptakan untuk bekerja dan memberikan kontribusi bagi dunia, bukan untuk bermalas-malasan. Ketika kita bangun pagi dengan semangat dan segera melakukan tugas-tugas kita membangun momentum yang akan membantu kita menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi hari tersebut. Selain itu, disiplin diri juga melibatkan kemampuan untuk menahan diri dari godaan yang dapat menghambat perkembangan kita. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus belajar untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak membantu kita berkembang. Misalnya, jika kita tahu bahwa terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial hanya akan membuat kita merasa cemas dan tidak produktif, maka kita harus berani menetapkan batasan. Dengan mengendalikan kebiasaan kita memperkuat kepercayaan diri karena kita tahu bahwa kita memiliki kendali atas diri sendiri, bukan dikendalikan oleh dorongan sesaat. Dalam filsafat stoikisme, ada konsep yang disebut askesis, yaitu latihan pengendalian diri yang ketat untuk mengembangkan ketahanan mental. Para stoik kuno seringkali menjalani hidup yang sederhana dan penuh tantangan agar mereka tidak menjadi lemah karena kenyamanan. Seneca sendiri pernah melakukan eksperimen dengan hidup dalam kemiskinan selama beberapa hari untuk menguji ketahanan dirinya. Dengan cara ini, ia membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa bertahan dalam kondisi sulit dan tidak takut akan kesulitan di masa depan. Membangun disiplin diri juga berarti menetapkan standar tinggi bagi diri sendiri. Jika kita terbiasa menjalankan tugas dengan setengah hati atau sering menunda-nunda, maka kita secara tidak sadar merusak rasa percaya diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam setiap tugas, sekecil apapun, kita akan merasa bangga dengan diri sendiri dan kepercayaan diri kita akan tumbuh secara alami. Kita juga perlu memahami bahwa membangun disiplin diri adalah proses yang berkelanjutan. Tidak ada yang bisa menjadi disiplin dalam semalam. Namun, dengan konsistensi, kita akan semakin kuat dalam mengendalikan diri kita sendiri. Salah satu cara untuk menjaga konsistensi adalah dengan membuat jurnal harian tentang kemajuan kita. Marcus Aurelius sendiri menggunakan jurnal untuk merefleksikan tindakan dan pikirannya setiap hari. Dengan mencatat perkembangan kita bisa melihat sejauh mana kita telah berkembang dan memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Mengatasi rasa takut juga membutuhkan disiplin dalam mengendalikan pikiran kita. Pikiran yang tidak terkontrol akan mudah dipenuhi oleh ketakutan yang tidak rasional. Oleh karena itu, kita harus disiplin dalam menyaring informasi yang kita terima, menjaga pola pikir yang sehat, dan menghindari membiarkan emosi negatif menguasai diri kita. Seorang stoik sejati tidak akan membiarkan pikirannya dipenuhi oleh kecemasan yang tidak berdasar. Sebaliknya, ia akan berusaha untuk tetap rasional dan fokus pada apa yang bisa dikendalikannya. Disiplin diri dalam berbicara dan bertindak juga merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan diri. Jika kita terbiasa berbicara tanpa berpikir atau bertindak secara impulsif,
maka kita akan sering membuat kesalahan yang merugikan diri sendiri. Namun, jika kita melatih diri untuk berbicara dengan bijak dan bertindak dengan penuh kesadaran, kita akan lebih percaya diri dalam setiap interaksi sosial. Epictetus berkata, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita bisa lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dengan kata lain, disiplin dalam berbicara juga membantu kita untuk lebih bijak dalam berkomunikasi. Akhirnya, membangun disiplin diri juga berarti memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Banyak orang kehilangan kepercayaan diri karena mereka terlalu cepat menyerah ketika menghadapi rintangan. Seorang stoik sejati memahami bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Jika kita menghadapi kesulitan dengan sikap yang teguh dan penuh disiplin, kita akan menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri dari waktu ke waktu. Kedelapan, mengembangkan ketahanan mental untuk menghadapi rasa takut. Ketahanan mental adalah salah satu kualitas utama yang diajarkan dalam stoikisme untuk menghadapi ketakutan dan membangun rasa percaya diri. Ketahanan mental berarti kemampuan seseorang untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan bertindak secara rasional meskipun berada dalam situasi yang sulit atau penuh tekanan. Dalam stoikisme, ketahanan mental bukanlah sesuatu yang didapatkan secara instan, tetapi harus dilatih melalui berbagai pengalaman dan refleksi diri. Filsuf Stoik Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, tetapi kita memiliki kendali atas cara kita meresponsnya. Salah satu cara terbaik untuk mengembangkan ketahanan mental adalah dengan membiasakan diri menghadapi tantangan kecil setiap hari. Dengan melatih diri untuk tetap tenang dalam situasi sulit, kita akan semakin kuat dalam menghadapi ketakutan yang lebih besar. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih luas. Ketika kita menghadapi rasa takut, kita sering kali terlalu fokus pada aspek negatif dari situasi tersebut. Namun jika kita melatih diri untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa banyak ketakutan kita sebenarnya tidak beralasan. Sebagai contoh, jika kita takut berbicara di depan umum, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ketakutan ini benar-benar berbahaya? Apakah saya akan terluka secara fisik karena berbicara di depan banyak orang? Dengan menantang ketakutan kita menggunakan logika, kita bisa mengurangi dampaknya terhadap kehidupan kita. Salah satu latihan stoik untuk mengembangkan ketahanan mental adalah dengan melakukan visualisasi negatif. Teknik ini melibatkan membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi dalam suatu situasi dan kemudian menerima bahwa kita bisa menghadapinya. Misalnya, jika kita takut kehilangan pekerjaan, kita bisa membayangkan bagaimana hidup kita akan berubah jika hal itu benar-benar terjadi. Dengan cara ini kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk kemungkinan buruk, tetapi juga menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk bertahan dalam kondisi apapun. Ketahanan mental juga erat kaitannya dengan kesabaran. Dalam stoikisme, kesabaran adalah salah satu kebajikan utama yang harus dikembangkan. Seneca mengajarkan bahwa banyak ketakutan kita berasal dari ketidaksabaran kita sendiri. Kita ingin segala sesuatu berjalan dengan cepat dan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kenyataan seringkali tidak demikian. Dengan melatih kesabaran, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh emosi negatif. Selain itu, ketahanan mental bisa diperkuat dengan membangun rutinitas yang sehat. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Seneca menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Latihan fisik, meditasi, dan tidur yang cukup dapat membantu kita menghadapi tekanan dengan lebih baik. Dengan menjaga kesehatan tubuh kita, kita juga memperkuat ketahanan mental kita. Dalam menghadapi rasa takut, kita juga perlu mengembangkan sikap berani dan tidak mudah menyerah. Ketakutan seringkali tumbuh karena kita menghindari situasi yang menantang. Namun jika kita melatih diri untuk menghadapi tantangan dengan keberanian, kita akan menyadari bahwa kita jauh lebih kuat daripada yang kita kira. Marcus Aurelius berkata, hal yang menghalangi jalanmu menjadi jalanmu.
Artinya, rintangan yang kita hadapi bukanlah penghalang, tetapi justru jalan menuju pertumbuhan dan keberanian. Sikap menerima adalah bagian penting dari ketahanan mental. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita memiliki dua pilihan: mengeluh dan terpuruk dalam kesedihan, atau menerimanya sebagai bagian dari kehidupan dan mencari cara terbaik untuk melanjutkan hidup. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita harus menerima kenyataan dengan lapang dada, tanpa membiarkan diri kita tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut. Terakhir, membangun ketahanan mental berarti memahami bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Semua orang memiliki ketakutan dan tantangan masing-masing. Dengan berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain, kita bisa semakin kuat dalam menghadapi kesulitan hidup. Para filsuf Stoik seringkali menulis surat dan berbagi pemikiran mereka dengan orang lain untuk saling menguatkan dalam perjalanan hidup mereka. Mengembangkan ketahanan mental bukanlah proses yang cepat, tetapi dengan latihan yang konsisten, kita bisa menjadi lebih kuat dalam menghadapi rasa takut. Dengan berpikir secara rasional, melatih kesabaran, menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, serta menerima kenyataan dengan lapang dada, kita akan mampu menghadapi setiap tantangan dengan lebih percaya diri. 9. Mengendalikan pikiran dan emosi untuk mengurangi ketakutan. Dalam filsafat Stoikisme, manusia diajarkan untuk tidak menjadi budak emosi dan pikiran negatif. Ketakutan seringkali berasal dari persepsi kita sendiri, bukan dari kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, langkah pertama dalam mengendalikan rasa takut adalah dengan memahami bahwa pikiran dan emosi kita adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Epictetus mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang membuat kita takut, tetapi cara kita menafsirkannya. Jika kita menganggap sesuatu sebagai ancaman, maka tubuh dan pikiran kita akan bereaksi seolah-olah kita benar-benar dalam bahaya. Namun, jika kita melatih diri untuk mengendalikan interpretasi kita terhadap suatu peristiwa, maka kita bisa mengurangi dampak ketakutan tersebut. Sebagai contoh, ketika kita menghadapi situasi sulit seperti wawancara kerja atau ujian, kita bisa melihatnya bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Latihan mindfulness atau kesadaran diri adalah cara efektif yang diajarkan oleh para filsuf Stoik untuk mengendalikan pikiran. Dengan menyadari bagaimana pikiran kita bekerja dan mengamati emosi tanpa larut di dalamnya, kita dapat mencegah diri dari reaksi berlebihan terhadap ketakutan. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis bahwa kita harus menjaga pikiran kita tetap jernih dan tidak membiarkan emosi menguasai diri kita. Ia mengingatkan bahwa emosi yang tidak terkendali hanya akan membuat kita bertindak impulsif dan menyesali keputusan yang kita buat. Selain itu, teknik reframing atau mengubah sudut pandang dapat membantu kita melihat ketakutan dari perspektif yang lebih rasional. Jika kita merasa takut akan kegagalan, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari kegagalan ini? Apakah kegagalan ini benar-benar buruk atau justru menjadi bagian dari proses menuju keberhasilan? Dengan mengubah cara kita berpikir tentang ketakutan, kita bisa menjadikannya sebagai alat untuk pertumbuhan, bukan hambatan. Latihan lainnya adalah dengan mengendalikan dialog internal kita. Seringkali rasa takut muncul karena kita berbicara pada diri sendiri dengan cara yang negatif. Kita mungkin berkata, saya tidak cukup baik, atau saya pasti akan gagal. Namun, jika kita mulai mengganti pikiran tersebut dengan afirmasi positif seperti, saya akan melakukan yang terbaik, atau saya memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan ini, kita bisa mengurangi ketakutan yang kita rasakan. Ketika menghadapi ketakutan, kita juga bisa menggunakan teknik pernapasan Stoik untuk menenangkan diri. Napas yang dalam dan teratur dapat membantu mengurangi respons tubuh terhadap stres dan membuat pikiran lebih jernih. Seneca menekankan bahwa kita harus melatih diri untuk tetap tenang dalam situasi apapun, karena kepanikan hanya akan memperburuk keadaan. Selain mengontrol pikiran, kita juga harus mengendalikan reaksi emosional kita terhadap situasi yang penuh tekanan. Jika kita terlalu cepat bereaksi dengan kemarahan, kecemasan atau kepanikan, maka kita tidak akan bisa membuat keputusan yang bijaksana. Oleh karena itu,
kita harus belajar menahan diri sebelum bereaksi terhadap suatu situasi. Teknik ini disebut pause and reflect, yaitu berhenti sejenak sebelum merespons sesuatu dan mempertimbangkan tindakan terbaik yang bisa diambil. Dalam praktiknya, kita bisa melatih kontrol emosi dengan menghadapi situasi kecil yang menantang setiap hari. Misalnya, jika kita merasa cemas saat berbicara di depan umum, kita bisa mulai dengan berbicara di hadapan kelompok kecil terlebih dahulu. Dengan melakukan ini secara bertahap, kita akan membangun ketahanan emosional dan mengurangi rasa takut kita. Filsafat Stoik juga mengajarkan pentingnya menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Jika kita terus-menerus melawan kenyataan atau berharap segala sesuatu berjalan sesuai keinginan kita, kita hanya akan merasa frustrasi dan cemas. Sebaliknya, jika kita menerima kenyataan dengan lapang dada, kita akan lebih mudah mengendalikan pikiran dan emosi kita. Terakhir, salah satu cara terbaik untuk mengendalikan pikiran dan emosi adalah dengan memiliki rutinitas yang stabil. Dengan memiliki jadwal harian yang teratur, kita bisa menciptakan rasa kontrol dalam hidup kita, yang pada akhirnya akan mengurangi ketakutan dan meningkatkan rasa percaya diri. Marcus Aurelius sendiri memiliki rutinitas pagi yang membantunya mempersiapkan diri menghadapi hari dengan pikiran yang tenang dan terfokus. Dengan memahami bahwa ketakutan berasal dari pikiran kita sendiri, kita bisa mulai melatih diri untuk mengontrol respons kita terhadapnya. Dengan menggunakan teknik mindfulness, reframing, dialog internal yang positif, pernapasan teratur, dan menerima kenyataan, kita akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. 10. Mengembangkan perspektif jangka panjang untuk mengurangi ketakutan. Dalam filsafat Stoikisme, melihat segala sesuatu dalam perspektif jangka panjang adalah kunci untuk mengatasi ketakutan. Ketika kita terlalu fokus pada peristiwa yang sedang terjadi, kita cenderung bereaksi berlebihan dan merasa cemas. Namun, jika kita melihatnya dalam gambaran yang lebih besar, kita akan menyadari bahwa sebagian besar kekhawatiran kita tidaklah sepenting yang kita kira. Marcus Aurelius dalam Meditation sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa apa yang tampak sebagai masalah besar saat ini, dalam jangka panjang mungkin hanya akan menjadi kenangan kecil dalam hidupnya. Misalnya, ketika kita mengalami kegagalan dalam suatu proyek atau hubungan, kita seringkali merasa seolah-olah dunia telah runtuh. Namun jika kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini masih akan berdampak dalam 5 tahun ke depan? Maka kita akan menyadari bahwa sebagian besar ketakutan kita bersifat sementara. Melihat ke masa depan juga membantu kita untuk menyadari bahwa setiap kesulitan yang kita alami adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Kita mungkin merasa takut menghadapi perubahan atau tantangan baru. Tetapi jika kita berpikir bahwa semua ini adalah bagian dari pertumbuhan kita sebagai individu, maka rasa takut akan berkurang. Dalam Stoikisme, kehidupan dipandang sebagai proses pembelajaran yang terus-menerus, di mana setiap hambatan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk memperkuat karakter kita. Salah satu cara untuk mengembangkan perspektif jangka panjang adalah dengan membayangkan diri kita di usia tua dan bertanya, apa yang akan saya sesali jika saya tidak melakukan ini sekarang? Dengan cara ini, kita bisa membebaskan diri dari ketakutan yang disebabkan oleh kekhawatiran jangka pendek dan lebih berani mengambil langkah maju. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan kebijaksanaan dan keberanian, bukan dengan ketakutan dan penyesalan. Selain itu, kita juga bisa melihat ketakutan kita dalam konteks sejarah manusia. Banyak orang sebelum kita telah menghadapi situasi yang jauh lebih sulit, namun mereka mampu mengatasinya dan melanjutkan hidup. Jika mereka bisa bertahan, mengapa kita tidak? Dengan memahami bahwa ketakutan kita hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidup manusia yang panjang, kita bisa mengurangi tekanan yang kita rasakan. Cara lain untuk mengembangkan perspektif jangka panjang adalah dengan memahami bahwa semua hal di dunia ini bersifat sementara. Marcus Aurelius menulis bahwa bahkan kaisar-kaisar besar Romawi akhirnya akan dilupakan. Begitu pula dengan segala pencapaian dan kegagalan mereka.
Jika kita menyadari bahwa tidak ada yang bertahan selamanya, kita akan lebih mudah menerima kegagalan dan terus melangkah maju tanpa rasa takut. Latihan journaling atau menulis refleksi juga bisa membantu kita mengembangkan perspektif jangka panjang. Dengan menuliskan kekhawatiran kita dan melihat kembali catatan tersebut setelah beberapa bulan, kita bisa melihat betapa banyak hal yang dulu kita anggap sebagai masalah besar, ternyata tidak sepenting yang kita kira. Ini mengajarkan kita untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap ketakutan saat ini, karena kita tahu bahwa semuanya akan berlalu. Kesimpulannya, mengembangkan perspektif jangka panjang adalah cara yang efektif untuk mengurangi ketakutan. Dengan menyadari bahwa semua hal bersifat sementara, bahwa kesulitan adalah bagian dari perjalanan hidup, dan bahwa dalam 5 atau 10 tahun ke depan, banyak dari kekhawatiran kita saat ini tidak akan lagi relevan, kita bisa hidup dengan lebih tenang dan percaya diri. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam jangka panjang, bukan pada ketakutan sesaat yang hanya menghambat pertumbuhan kita. Menghilangkan rasa takut dan membangun rasa percaya diri bukanlah proses instan, melainkan perjalanan yang memerlukan kesabaran dan latihan terus-menerus. Dengan menerapkan ajaran Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari, kita akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan tanpa rasa gentar dan dengan keyakinan yang kokoh.